Jika kamu ingin tahu apakah seorang wanita benar-benar tertarik padamu, kamu tidak bisa hanya mengandalkan apa yang tampak di permukaan. Karena sebagian besar wanita tidak menyatakan ketertarikannya secara langsung. Mereka tidak hanya menunjukkan sinyal, mereka seringkali memainkan sinyal itu. Ada rasa malu yang mereka jaga, ada harga diri yang ingin mereka pertahankan, dan ada kerentanan yang tidak ingin mereka buka begitu saja. Sinyal itu bisa terlihat sederhana, tatapan, senyum, atau gerak kecil. Tapi di baliknya ada permainan halus yang hanya terbaca oleh pria yang tenang. Pria yang tidak mudah terseret emosi, pria yang tidak gegabah menafsirkan, pria yang mampu melihat tanpa reaktif. Dan disinilah perspektif stoik berbicara. Dalam stokisme ada satu prinsip yang relevan untuk situasi ini. Jangan langsung bereaksi. Yang penting adalah ketenangan, karena ketenanganlah yang membuatmu mampu membedakan apa yang benar-benar terjadi dari apa yang hanya kamu bayangkan. Di video ini kita akan membahas 7 sinyal tingkat lanjut yang sering dimainkan wanita ketika mereka sangat tertarik pada seorang pria. Sinyal yang sering luput dari perhatian karena munculnya halus dan tidak disengaja. Sinyal ini lahir dari dorongan psikologis, rasa kagum, rasa ingin dekat, dan kebutuhan untuk memastikan bahwa kamu adalah sosok yang aman bagi dirinya. Dan agar kamu tidak salah membaca kebaikan biasa sebagai ketertarikan, di tengah video nanti saya akan menjelaskan perbedaan antara wanita yang hanya ramah dan wanita yang benar-benar tertarik supaya kamu tidak jatuh ke dalam ilusi atau overthinking yang tidak perlu. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir agar gambaran besarnya utuh dan tidak terpotong-potong. Sebelum kita masuk ke sinyal pertama, dukung dulu channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak tertinggal pembahasan psikologi stoik lainnya. Jika sudah, mari kita mulai. Sinyal pertama, tatapan yang menguji batasmu. Sinyal pertama, tatapan yang menguji batasmu. Sinyal pertama yang dimainkan wanita ketika ia tertarik padamu adalah tatapan berulang yang selalu ia alihkan dengan cepat saat kamu mulai menyadarinya. Sekilas ini terlihat seperti kebetulan. Padahal dalam psikologi sosial pola ini dikenal sebagai approach and retreat. Mendekat sebentar lalu mundur untuk melihat bagaimana kamu bereaksi. Ia tidak melakukan ini karena ragu, tetapi karena ia ingin membaca satu hal penting. Apakah kamu mampu tetap stabil di bawah perhatiannya? Jika ia menatapmu lebih dari sekali di momen berbeda dan selalu berpaling sedikit terlalu cepat, itu bukan ketidaksayangan. Itu cara halus untuk menunjukkan bahwa ia memperhatikanmu tanpa terlihat seperti mengejar. Ia mendekat lewat tatapan lalu mundur untuk menjaga ruangnya sendiri. Ia ingin kamu menangkap sinyal itu, tapi ia juga ingin tetap terlihat tenang. Banyak pria salah membaca momen ini. Mereka langsung menganggap tatapan itu sebagai ajakan untuk bertindak cepat, padahal tatapan bukanlah undangan. Dalam perspektif stoik, tatapan hanyalah informasi, bukan perintah. Pria yang memegang prinsip stoik tidak bergerak hanya karena dipanggil oleh mata seseorang. Ia tidak tiba-tiba terburu-buru membalas perhatian. Ia hanya mengamati dengan tenang dan tetap berada dalam kendali dirinya sendiri. Dan justru itu yang membuatmu menarik di matanya. Ketika kamu membalas tatapan itu dengan energi yang stabil, tidak terlalu cepat, tidak berlebihan, ia akan menangkap sesuatu yang lebih dalam. Pria ini tidak mudah digoyang. Di titik inilah permainan sinyal mulai naik satu level. Sekarang kita masuk ke sinyal kedua. Sinyal yang muncul bukan dari mata, tapi dari tubuhnya yang diam-diam memilihmu lebih dulu. Sinyal kedua. Tubuhnya selalu menghadapmu diam-diam. Sinyal kedua. Tubuhnya selalu menghadapmu diam-diam. Sinyal kedua datang dari sesuatu yang jauh lebih jujur dibanding tatapan atau senyuman orientasi tubuhnya. Ketika seorang wanita sangat tertarik padamu, tubuhnya secara alami akan mengarah ke arahmu. Bahkan ketika ia sedang berbicara dengan orang lain. Ini bukan rencana, bukan strategi. Ini respon spontan yang muncul dari rasa nyaman dan ketertarikan. Perhatikan hal-hal kecil seperti bahunya, arah dadanya, dan terutama ujung kakinya. Dalam psikologi bahasa tubuh, kaki sering menjadi indikator paling jujur. Kaki cenderung mengarah ke tempat yang membuat seseorang merasa aman atau tertarik jika bahu atau kakinya sering mengarah ke kamu. Meski situasinya tidak menuntut itu bukan kebetulan. Tubuhnya memilihmu duluan, bahkan sebelum kata-katanya berani mengakuinya. Ini adalah salah satu sinyal yang paling sulit ia sembunyikan. Karena tubuh tidak memiliki filter seperti mulut. Wanita bisa menahan senyum,
bisa mengalihkan tatapan, tetapi tubuhnya tetap bergerak mengikuti rasa. Namun justru di sini banyak pria melakukan kesalahan. Mereka terlalu fokus membaca detail kecil, sampai akhirnya mereka terlihat terlalu waspada dan kehilangan ketenangan. Padahal pria yang terlalu sadar akan sinyal tubuh justru membuat suasana menjadi kaku. Pendekatan stoik mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Ketahui apa yang terjadi tanpa membiarkan dirimu dikuasainya. Menyadari orientasi tubuhnya itu baik, tapi kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu sedang memperhatikan. Tetap tenang, tetap natural, tetap berada dalam alur percakapan. Kamu tidak terlihat terobsesi membaca sinyal. Ia justru merasa lebih bebas dan tanpa ia sadari tubuhnya semakin condong ke arahmu. Sinyal kedua ini pintu awal. Sinyal berikutnya adalah sinyal sosial yang lebih emosional dan seringkali menjadi cara wanita menurunkan jarak dengan pria yang membuatnya nyaman. Sekarang kita masuk ke sinyal ketiga. Sinyal yang terlihat ringan tapi dampaknya besar ketika seorang wanita mulai menyukaimu. Sinyal ketiga. Senyum dan tawa yang terlalu mudah muncul. Sinyal ketiga. Senyum dan tawa yang terlalu mudah muncul. Sinyal ketiga adalah sesuatu yang sering diremehkan oleh pria. Senyum dan tawa yang muncul terlalu mudah. Bahkan ketika apa yang kamu ucapkan sebenarnya biasa saja. Jika wanita tertawa karena lucumu lucu, itu wajar. Tapi ketika ia tertawa lebih cepat, lebih sering, atau lebih ringan dibandingkan orang lain, itu bukan soal humornya, itu soal kenyamanan. Dalam psikologi sosial ini disebut social opening signal. Sinyal bahwa ia sedang membuka ruang untuk kedekatan. Tawa bukan sekadar respons. Tawa adalah undangan. Dengan tawanya ia ingin membuatmu merasa aman, menurunkan jarak dan menunjukkan bahwa energi yang kamu bawa membuat suasana menjadi lebih hidup. Dan menariknya, wanita jarang sadar ketika mereka melakukan ini. Tawa mereka menjadi lebih cair, lebih spontan, bahkan kadang muncul sebelum kamu menyelesaikan kalimatmu. Namun disinilah kesalahan banyak pria muncul. Mereka menjadikan tawa wanita sebagai tolak ukur harga diri. Seolah-olah kalau dia tertawa berarti aku hebat. Kalau dia tersenyum berarti aku menarik. Padahal prinsip stoik mengingatkan kita apapun yang datang dari luar dirimu bukan tempat untuk bersandar. Tawa wanita adalah informasi bukan identitas. Itu tanda bahwa kamu membuatnya nyaman. Bukan bukti bahwa nilai dirimu berubah. Justru ketika kamu tidak membesar-besarkan tawanya, ketika kamu tidak berubah menjadi badut hanya untuk mempertahankannya, ia akan lebih menghargai keberadaanmu. Karena wanita lebih tertarik pada pria yang tidak mengemis penerimaan, tetapi berdiri tenang dalam ketenangan dirinya sendiri. Sinyal ketiga ini membuka pintu emosinya. Namun sinyal berikutnya jauh lebih intim karena tidak lagi bermain di ranah sosial melainkan mulai menguji jarak fisikmu. Sinyal keempat, sentuhan ringan yang terasa tidak sengaja. Sinyal keempat, sentuhan ringan yang terasa tidak sengaja. Sinyal keempat adalah salah satu yang paling sering disalahpahami oleh pria. Karena ketika seorang wanita sangat tertarik padamu, ia jarang menunjukkan ketertarikan lewat kata. Ia menunjukkannya lewat sentuhan kecil yang terasa seperti tidak disengaja. Bentuknya bisa ringan sekali menepuk lenganmu saat ia tertawa. Jari yang menyentuh jari, bahu yang bersinggungan, atau sekadar menyentuh pergelangan tanganmu ketika ia sedang menjelaskan sesuatu. Dalam ini disebut kontak initiation, cara halus untuk menciptakan kedekatan fisik tanpa terlihat agresif. Dan yang menarik, wanita hampir tidak pernah melakukan ini kepada pria yang tidak membuatnya nyaman. Sentuhan kecil itu adalah caranya berkata tanpa suara, "Aku merasa aman di dekatmu dan aku ingin sedikit lebih dekat." Bagi wanita, sentuhan bukan sekadar interaksi fisik. Sentuhan adalah bentuk keamanan emosional. Ketika ia tenang di dalam energimu, tubuhnya akan memberi sinyal lebih dulu sebelum pikirannya berani mengakuinya. Namun di titik ini banyak pria justru terpeleset. Mereka membalas sinyal kecil itu dengan respons berlebihan, langsung menggenggam tangan, mendekat terlalu cepat, atau menunjukkan antusiasme yang membuat suasana berubah kaku. Padahal sentuhan dari wanita adalah tes kecil, bukan undangan besar. Pendekatan Sto mengingatkan satu hal, jangan bereaksi lebih dari yang diperlukan. Tugasmu bukan membalas dengan intensitas yang sama. Tugasmu adalah tetap stabil, tetap tenang, dan tetap memimpin atmosfer percakapan. Biarkan ia merasakan bahwa kedekatan fisik tidak menghilangkan keseimbangan yang tetap kalem ketika disentuh terlihat jauh lebih kuat dibanding pria yang langsung meledak gembira.
Dan ketika kamu stabil, ia justru merasa lebih aman. Karena stabilitasmu memberitahunya bahwa kedekatan itu tidak salah tempat. Sinyal keempat ini biasanya menjadi titik ketika wanita mulai merasa cukup percaya untuk melangkah lebih dalam. Dan dari sinilah muncul sinyal berikutnya. Sinyal yang jauh lebih signifikan. Saat wanita mulai nyaman dengan kedekatan fisik, ia mulai ingin tahu tentang kedalaman dirimu. Ia mulai bertanya tentang hidupmu, tujuanmu, dan hal-hal yang tidak ia tanyakan pada pria lain. Sinyal kelima. Pertanyaan pribadi yang tidak ia tanyakan pada pria lain. Sinyal kelima. Pertanyaan pribadi yang tidak ia tanyakan pada pria lain. Ada satu sinyal yang jarang dilakukan wanita kepada sembarang pria ketika ia mulai menanyakan hal-hal pribadi yang menyentuh hidupmu secara dalam. Bukan pertanyaan ringan seperti sudah makan atau kerja di mana, tetapi pertanyaan yang menyentuh identitasmu seperti tujuan hidup kamu apa sih? Kamu biasanya cerita ke siapa kalau lagi stres? Kamu pengen jadi apa 5 tahun lagi? Pertanyaan semacam ini muncul ketika ia ingin tahu bukan hanya siapa kamu hari ini, tetapi siapa kamu sebagai pribadi. Ia ingin memahami pola pikiranmu, nilai hidupmu, dan arah yang sedang kamu tuju. Ini tanda investasi emosional. Sinyal bahwa ketertarikannya mulai bergerak dari permukaan menuju kedalaman. Namun di bagian inilah banyak pria salah langkah. Karena tidak semua perhatian berarti ketertarikan. Ada wanita yang memang ramah, ada yang menjaga suasana, ada yang sopan secara natural. Wanita seperti ini tersenyum untuk menjaga kenyamanan, bicara dengan lembut agar situasi tetap hangat, dan memberi atensi kecil sebagai etika sosial, bukan perasaan. Berbeda dengan wanita yang benar-benar tertarik. Wanita yang tertarik menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Keterlibatan emosionalnya. Ia tidak hanya berbasa-basi. Ia hadir. Ia menyediakan waktu meski sebentar. Ia menanyakan hal-hal yang tidak ia tanyakan pada pria lain. Dan yang paling terlihat tindakannya konsisten. Bukan hangat hari ini lalu menghilang besok. Ada pola yang berulang tanda bahwa ia benar-benar ingin mengenalmu lebih dalam. Jadi ketika seorang wanita mulai bertanya tentang hidupmu, tentang cara berpikirmu, tentang masa depanmu, itu bukan sekadar ramah. Ia sedang membuka pintu agar kamu lebih dekat. Namun sebagai pria dengan prinsip stoik, ini bukan saatnya kamu tampil berlebihan. Tidak perlu menjawab dengan drama atau menunjukkan versi paling hebat dari dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa stabilitas adalah daya tarik itu sendiri. Jawablah dengan jujur, jawab dengan tenang, jawab seperlunya, tidak lebih, tidak kurang. Karena wanita bisa merasakan apakah kamu berbicara dari ketenangan atau dari keinginan untuk dikagumi. Dan ketika ia sudah masuk ke tahap ini, ketika ia ingin tahu siapa dirimu, biasanya ada satu perubahan lain yang ikut muncul tanpa ia sadari. Ia mulai memperhatikan penampilannya setiap kali kamu hadir, ia ingin terlihat lebih baik di hadapanmu, bahkan ketika ia sendiri tidak menyadarinya. Dan itulah yang akan kita bahas di sinyal ke-6. Sinyal ke-6. Ia merapikan penampilannya setiap kali kamu muncul. Sinyal ke-6. Ia merapikan penampilannya. Setiap kali kamu muncul, sinyal ke-6 hampir selalu muncul tanpa disadari wanita. Dan justru karena itu ia begitu jujur. Ia merapikan penampilannya setiap kali kamu hadir di dekatnya. Bentuknya sederhana. Menyibak rambut, merapikan kerah, mengecek gelang atau jam tangan. Atau sekadar menepuk-nepuk pakaian agar terlihat rapi. Dalam psikologi ini disebut self-grooming reflex. Refleks alami yang muncul saat seseorang ingin tampil lebih baik di hadapan orang yang penting baginya. Wanita tidak melakukannya untuk pamer. Mereka melakukannya karena ada dorongan biologis untuk tampil layak, indah, dan pantas di hadapan pria yang membuat hati mereka bergerak. Dan menariknya, gerakan ini hampir selalu muncul tanpa ia sadari. Ia tidak merencanakan apapun, tidak sedang memikirkan strategi. Tubuhnya berbicara lebih cepat daripada pikirannya. Jadi, jika kamu melihat ia sering merapikan rambut atau bajunya ketika kamu lewat, itu bukan sekadar ingin terlihat menarik. Itu tanda bahwa ia peduli bagaimana kamu melihat dirinya. Namun sebagai pria yang memegang prinsip stoik, ada sikap penting yang harus kamu pegang. Penampilan adalah cerminan bukan esensi. Artinya, kamu boleh menangkap sinyal ini, tapi jangan membesar-besarkannya. Wanita yang merapikan diri belum tentu harus kamu kejar, dan wanita yang tidak melakukannya belum tentu tidak tertarik.
Ini hanya salah satu dari sekian banyak sinyal bahwa kamu punya ruang khusus di perhatiannya. Tidak lebih, tidak kurang. Yang terpenting adalah bagaimana kamu tetap menjaga kestabilan. Tidak perlu tersanjung berlebihan. Tidak perlu tiba-tiba merasa istimewa. Cukup mengamati dengan tenang. Karena pria yang tetap terkendali saat disukai jauh lebih menarik daripada pria yang langsung kehilangan arah hanya karena diperhatikan. Dan biasanya ketika seorang wanita mulai memperbaiki penampilannya di hadapanmu, ada satu sinyal lain yang ikut muncul. Sinyal yang lebih emosional, lebih dan jauh lebih sulit ia sembunyikan. Sekarang kita masuk ke sinyal ketujuh. Sinyal yang muncul ketika perasaannya sudah terlalu kuat untuk ia tutupi. Sinyal ketujuh. Ia gugup karena kamu mengubah ritme emosinya. Sinyal ketujuh. Ia gugup karena kamu mengubah ritme emosinya. Sinyal ketujuh adalah sinyal yang paling dalam. Sinyal yang tidak bisa ia kendalikan, tidak bisa ia rencanakan, dan tidak bisa ia sembunyikan. Yaitu kegugupan yang muncul hanya karena kamu berada di dekatnya. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik padamu, ritme emosinya berubah. Ia mungkin berusaha terlihat biasa saja, tapi tubuhnya justru berkata sebaliknya. Perhatikan tanda-tandanya. Suara yang sedikit bergetar, pipi yang memerah, tangan yang gelisah memainkan jari atau rambutnya, atau napas yang berubah lebih pendek. Kadang muncul kebalikannya. Ia menjadi terlalu hati-hati, terlalu mengatur, seolah ingin memastikan dirinya tidak terlihat lemah di depanmu. Semua itu bukan tanda ia tidak nyaman. Justru itu bukti bahwa kehadiranmu mempengaruhinya lebih kuat dari yang ia sangka. Ini perpaduan antara ketertarikan dan ketakutan kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Wanita yang menyukai seseorang sering mencoba menahan sinyal-sinyal itu. Namun ironisnya semakin ia menahan semakin jelas kejujuran tubuhnya. Kegugupan adalah bentuk kejujuran paling mentah dan ia hanya muncul pada dua keadaan. Ketika seseorang takut atau ketika seseorang jatuh hati, cara membedakannya sederhana. Lihat caranya memandangmu. Bukan pandangan takut, tapi pandangan yang menahan rasa ingin yang ia kendalikan agar tidak terlihat terlalu jelas. Di tahap ini, prinsip stoik sangat penting. Ketika orang lain kehilangan kendali, tugasmu adalah tetap menjadi pusat ketenangan. Kamu tidak perlu menggoda berlebihan, tidak perlu mempermainkan emosinya, tidak perlu membuat suasana semakin intens. Cukup hadir dengan stabilitas. Biarkan ia merasakan ketenanganmu. Karena di titik ini ketenanganmu adalah magnet paling kuat yang ia rasakan. Dan itulah sebabnya sinyal ketujuh menjadi klimaks. Sinyal ini menandakan bahwa kamu sudah menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan meski ia mencoba. Pada akhirnya semua sinyal ini dari tatapan tubuh yang mengarah kepadamu, tawa, sentuhan, hingga kegugupan berasal dari satu kebutuhan sederhana. Ia ingin dekat, tapi ia juga ingin menjaga hatinya. Tugasmu bukan menebak-nebak, tapi tetap tenang. Stokisme mengingatkan kita, sinyal hanyalah informasi. Dirimu adalah kendali. Jika kamu ingin memahami psikologi wanita lebih dalam dan ingin membangun ketenangan sebagai kekuatanmu, subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita lanjutkan perjalanan ini di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap tenang, tetap kuat, tetap jadi dirimu yang paling kokoh.